Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya telah usai masa pemboikotan dan campur aduk antara kesedihan orang-orang kafir Quraisy, musuh-musuh dakwah dan kegembiraan kaum mukminin yang penyabar. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah siap untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ia tidak kembali dengan keadaan sehat sebagaimana ia dulu datang. Ketika ia dulu datang di lembah Bani Hashim, ia adalah orang yang paling rajin dan semangat dalam keikutsertaannya pada cobaan tersebut. Akan tetapi hari ini ia telah menjadi lambat. Rasa lemas telah berjalan ke sekujur tubuhnya. Gerakannya terbatas. Amalan-amalan sedikit dan tetap pertanyaan-pertanyaan Sayyidah Khadijah tentang perjalanan dakwah masih ia bebankan pada dirinya. Begitu pula dengan siapa saja yang masuk Islam, tentang keadaan terbaru kaum muslimin dan apa yang turun dari Al-Quran. Mendengarkannya dan mengulang-ulangnya, juga tentang keadaan dan sikap kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Apakah ada dari mereka yang hatinya terketuk, atau mereka masih saja ogah dan keras kepala? Semua hal tersebut dia lakukan sudah tidak seperti dulu lagi di saat masih dalam keadaan sehat. Dulu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat rinci dengan apa yang ia katakan dan ia tanyakan. Ia bertanya tentang semua urusan besar maupun kecil. Ia ingin agar merasa tenang setenang-tenangnya dengan segala hal yang bersangkutan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin, agar ia bertambah gembira dan tambah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan supaya ia memperbanyak doanya kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menolong dakwah ini dan membentangkan jalan yang lurus dan rata. Sekarang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sudah tidak memiliki kekuatan yang besar seperti dulu. Ia sekarang lebih banyak berpikir. Ia tahu bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang telah mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar ia menyampaikan risalah kepada semua makhluk. Dan Allah Azza wa Jalla pula lah sebagai penolong dan penyokongnya. Maka mustahil jika Allah meninggalkannya dan membiarkannya untuk golongan kecil yang jahat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lah yang memiliki semua urusan, dan takdir-takdir memiliki peran ketika urusan menjadi genting. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak akan lupa dengan apa yang terjadi pada Abu Jahal ketika melihat bahwa dirinya mampu untuk mencelakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu besar. Ia juga tidak akan lupa apa yang telah Allah Azza wa Jalla lakukan pada Ummu Jamil, si Hammalatul Hatab, ketika ia membawa batunya dan ingin menghantamkannya ke kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau duduk di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan mata Ummu Jamil terhalang dan tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak akan bisa melupakan banyak hal yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena karunia dan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sangatlah besar dan banyak. Mulailah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir, menjawab mereka dari tempat yang kuat dan mendebat mereka dengan hujah dan dalil. Dan setiap urusan yang bertambah rumit, maka jalan keluarnya datang dari Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan kaum mukminin. Jikalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertimpa banyak sekali rintangan dalam jalan penyebaran dakwah Islam, tidak lain dan tidak bukan semata untuk mengangkat derajat Rasul Shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Kini dakwah berjalan dengan baik,
dan jumlah kaum muslimin kian hari semakin bertambah. Banyak dari kalangan pemuda-pemuda Quraisy, para pemimpinnya dan budak-budak mereka, laki-laki maupun perempuan yang telah masuk Islam. Dan mereka semua memiliki kepercayaan yang kuat dan akidah yang kokoh yang tidak menciut maupun melemah. Mereka semua berada di sisi Rasulullah SAW. Kalaulah salah satu dari mereka diminta untuk menjerumuskan dirinya ke dalam hal yang paling berbahaya pun, mereka akan melakukannya dengan penuh ridho dan merasa senang atas apa yang diperintahkan pada mereka. Mereka akan menghadapi apapun yang akan datang. Kaum muslimin telah benar-benar siap untuk berkorban dengan apapun yang mereka miliki di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka memang telah melakukannya. Banyak sekali yang telah mengorbankan apa yang mereka miliki di jalan dakwah ini, semata-mata karena kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul-Nya. Cinta mereka ini melebihi cinta mereka pada diri sendiri, harta, dan anak-anak mereka. Allah Azza wa Jalla telah ridho terhadap orang-orang yang telah berkorban semisal Abu Bakar, Utsman, dan lainnya. Sampai kaum wanita pun sudah siap untuk mati di jalan Allah Azza wa Jalla dan siap mengorbankan hidup mereka karena Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati Sumayyah ibu Ammar bin Yasir, Zanirah Arumiyah, Nahdiyah, dan putrinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha setiap kali memikirkan urusan dakwah dan melihat jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah banyak hari demi hari, sangat menenteramkan dadanya. Hatinya dipenuhi rasa senang dan bahagia. Sebenarnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ingin selalu berada di sisi Rasulullah SAW untuk membantu beliau, menguatkan tekad beliau dan meringankan dari diri Rasulullah SAW segala macam rasa sakit dan kesedihan. Akan tetapi ia telah merasakan bahwa ajalnya sudah dekat karena manusia adalah fana, sedangkan Allah, Rabb semesta alam, adalah yang kekal abadi. Darinya lah sumber segala kekuatan dan pertolongan yang menjadikan segala macam bantuan dan perlindungan dari selainnya menjadi kecil dan tidak berarti. Manusia, walau memiliki umur yang panjang, ia mempunyai waktu yang telah ditentukan yang pasti akan berakhir. Khadijah banyak bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan apa yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya dari keutamaan dan penghormatan baginya, yaitu pernikahannya dengan utusan Rabb semesta alam. Allah Azza wa Jalla juga telah memberinya taufik sehingga mampu menyumbangkan harta dan usahanya yang bersumber dari keimanan yang kuat dan ketaatannya pada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga sudah tahu kalau Abu Thalib dalam keadaan sakit. Ia telah terkena penyakit dan melemah yang hanya bisa terbaring di atas kasurnya, tidak mampu berjalan ataupun bergerak banyak. Sayyidah Khadijah selalu bertanya tentang keadaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang membesuknya. Telah sampai pada Khadijah kabar tentang berkumpulnya orang-orang Quraisy dan perginya mereka ke rumah Abu Thalib. Telah pergi Atabah dan Syaibah, dua anak laki-laki Rabi'ah, juga Abu Jahal bin Hisham yang pergi bersama keduanya, dan Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb bersama yang lainnya dari pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Wahai Abu Thalib, sebagaimana yang engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami dan telah hadir orang-orang sebagaimana yang engkau lihat. Kami khawatir dengan keadaanmu. Dan engkau telah ketahui apa yang terjadi antara kami dan anak pamanmu Muhammad. Maka panggillah dia dan ambillah dari kami untuk dia, dan ambillah darinya untuk kami, agar kami menahan diri darinya dan dia menahan dirinya dari kami. Dan supaya dia membiarkan kami dan agama kami, dan kami biarkan dia dan agamanya." Tidak ada pilihan bagi Abu Thalib kecuali ia mengutus seseorang untuk memanggil Muhammad SAW, anak pamannya. Datanglah Muhammad dan masuk kepada Abu Thalib pamannya. Sedangkan orang-orang sudah duduk mengelilinginya.
Tidak tersisa tempat antara mereka dan Abu Thalib kecuali celah yang muat untuk satu orang saja. Abu Jahal khawatir jika Rasulullah SAW akan duduk di sana yang dekat dengan pamannya. Abu Jahal langsung bergegas duduk mengisi celah tersebut dan Rasul SAW pun tidak dapat tempat duduk yang dekat dengan pamannya. Maka beliau pun duduk di samping pintu. Abu Thalib berkata, yang sedang dalam kondisi sakit. Ia ingin meninggalkan anak saudaranya dan ia sudah merasa tenang dengan keadaan Muhammad SAW di hadapan orang-orang sombong tersebut. Abu Thalib kemudian berkata, "Wahai anak saudaraku, mereka adalah para pemuka kaummu. Mereka telah berkumpul untuk memberi dan mengambil darimu." Rasulullah SAW berkata, "Iya, satu kata saja yang harus mereka berikan padaku. Dengannya mereka akan menguasai bangsa Arab dan orang non-Arab pun akan tunduk pada mereka." Orang-orang terkejut dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka mereka berkata, "Satu kalimat saja." Nabi SAW menjawab, "Iya." Kemudian si Abu Jahal berkata, "Ya, dan saya memberimu 10 kalimat." Rasulullah SAW berkata, "Ucapkanlah La ilaha illallah, tinggalkan apa yang kalian sembah selain Allah." Kemudian mereka bertepuk tangan lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan rob-rob yang ada menjadi satu rob saja? Sungguh perkaramu sangat mengherankan." Mereka saling berbicara, "Orang ini tidak akan memberi kalian apa yang kalian inginkan. Pergilah kalian dan tetaplah di atas agama kalian sampai Allah memutuskan di antara kalian dan dia." Kemudian mereka pergi. Maka dengan kejadian tersebut Allah menurunkan permulaan surat As-Sad. Sad. Demi Al-Quran yang memuat peringatan, orang-orang kafir benar-benar sangat congkak dan memusuhi agama Allah. Amat banyak negeri yang kami binasakan sebelum kaum kafir Quraisy. Ketika kaum kafir itu dibinasakan, mereka berteriak, "Alangkah celakanya nasib kami karena tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dari azab." Kaum kafir Quraisy heran dengan datangnya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang menyampaikan ancaman kepada mereka. Orang-orang kafir Quraisy berkata, "Muhammad adalah seorang penyihir lagi pembohong. Bagaimana Muhammad bisa menyatukan Rabb yang begitu banyak ini menjadi satu Rabb saja? Sungguh perbuatan Muhammad ini suatu hal yang tidak masuk akal." Para pembesar kafir Quraisy keluar lalu berkata, "Biarkanlah orang ini, wahai kaum Quraisy. Bersabarlah kalian untuk membela Rabb-Rabb yang kalian sembah selama ini. Sungguh perbuatan Muhammad menyatukan Rabb-Rabb kita ini adalah untuk tujuan tertentu. Wahai kaum Quraisy, kita tidak pernah mendengar ajaran satu Rabb ini dari agama Nasrani. Sungguh ajaran satu Rabb ini adalah kebohongan yang direkayasa. Apakah Muhammad diturunkan kitab untuk memberi peringatan kepada kita? Bahkan kaum kafir Quraisy selalu meragukan peringatanku sekalipun saat mereka ditimpa azab. Wahai Muhammad, apakah kaum kafir Quraisy mempunyai gudang-gudang penyimpanan rahmat Rabb kamu yang maha perkasa lagi maha pemberi rezeki? Atau apakah kaum kafir Quraisy menguasai kekayaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya? Kalau demikian, hendaklah kaum kafir Quraisy itu memanjat tangga sampai ke langit untuk menguasai kekayaan mereka. Pasukan sekutu kafir yang ingin membunuh Muhammad pasti dikalahkan." Quran Surat As-Sad ayat 1-11. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah mendengar apa yang telah dikatakan orang-orang pada Abu Thalib. Begitu juga jawaban Rasulullah SAW pada mereka dan apa yang mereka lakukan pada Rasul SAW setelah itu, serta kesepakatan mereka. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga telah mendengar dan membaca apa yang telah turun dari Al-Quran tentang mereka. Dan setelah itu, ia termenung dan berpikir sejenak.
Teringatlah ia dengan kekerasan yang diperbuat oleh kelompok yang zalim pada Muhammad SAW. Beliau menghadapinya dan bersabar dengan perlakuan tersebut, sehingga Rasulullah SAW sampai pada keadaan yang sekarang. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat berharap bahwa orang-orang itu merujuk dari kesombongan dan keangkuhan mereka dan berpikir dengan akal sehat, menimbang dengan timbangan yang benar, dan beriman kepada Muhammad SAW agar mereka meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian timbul pertanyaan di benak Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan kenapa apa yang diucapkan oleh Muhammad bukan dari sisi Allah? Aku telah menikah dengannya dan telah hidup dengannya lebih dari 25 tahun. Tidak pernah sekalipun ia berkata seperti kata-kata tersebut, dan tidak pernah berbicara seperti tersebut. Kalaulah perkataan ini dari dirinya sendiri, pasti aku sudah mengetahuinya semenjak aku mengenalnya. Akan tetapi aku tidak pernah mendengarnya kecuali setelah kehidupan yang lama dengannya, setelah mengalami pengalaman-pengalaman keras yang terus-menerus. Muhammad SAW selalu mengerahkan segala kemampuannya dan menghadapinya. Juga ia takut dengan penglihatan Al-Malik Allah Azza wa Jalla. Ia berada di antara takut dan gemetar dan antara jauh dan dekat, sehingga sampailah ia pada apa yang ia capai sekarang. Dan semuanya itu dengan taufik Allah Azza wa Jalla dan hidayahnya pada Muhammad SAW. Muhammad SAW punya Allah Azza wa Jalla yang telah mengutusnya, dan dialah yang menjaganya dengan penjagaannya dan akan terus menjaganya sampai kapanpun dengan seizinnya, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mencelakainya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seakan terapung dan beristirahat setelah menahan sakitnya penyakit yang ia derita dan badannya semakin lemas. Kemudian ia teringat dengan hakikat apa yang telah terbesit di benaknya. Sesungguhnya Muhammad SAW bersama Robnya, dan Robnya lebih kuat dariku dan dari segala sesuatu. Maka barang siapa yang bersama Allah Azza wa Jalla, selamanya tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Adapun yang telah kupersembahkan untuk Muhammad SAW yang berupa pertolongan dan bantuan untuknya, dengan tujuan agar ia bisa kuat memikul beratnya dakwah, tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah sebab dari sebab-sebab yang ada, dan jalan untuk meraih pahala Allah Azza wa Jalla yang telah menyediakan balasan yang tidak terbatas dan karunia-Nya yang tidak ada habisnya. Tangan Allah Azza wa Jalla di atas tangan kita, dan kekuatan Allah Azza wa Jalla di atas kemampuan kita semua, dan Allah lah yang memelihara Muhammad SAW dan dakwahnya. Setelah beberapa saat, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bertanya tentang keadaan Abu Thalib, maka dikabarkan padanya, telah berkumpul para pemuka dan pemimpin kaum Quraisy di sisi Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Abu Thalib selalu menempati tempat kepemimpinan di antara mereka. Ia ingin memberi wasiat kepada mereka semua. Berikut adalah beberapa hal yang Abu Thalib wasiatkan. Wahai orang-orang Quraisy, kalian adalah makhluk pilihan Allah di bumi dan jantung bangsa Arab. Ketahuilah bahwa kalian tidak menyisakan satu bagian dari kemuliaan yang turun-temurun untuk bangsa Arab, kecuali kalian meraihnya. Tidak pula meninggalkan kehormatan kecuali kalian mendapatkannya. Maka hal itu merupakan suatu karunia bagi kalian di antara manusia, dan hal itu pula lah yang menyebabkan manusia berkumpul dan memerangi kalian. Sesungguhnya aku mewasiatkan pada kalian agar mengagungkan bangunan Ka'bah ini, karena di dalamnya ada keridhaan Rabb, juga menopang kehidupan dan keteguhan dalam berpijak. Sambunglah tali silaturahim dan jangan kalian putus, karena silaturahmi menjadi tongkat dalam kelemahan dan menambah jumlah komunitas. Tinggalkanlah sikap melampaui batas dan kedurhakaan, karena umat-umat sebelum kalian binasa karena hal tersebut. Datangilah undangan dan berilah orang yang meminta-minta, karena dalam hal itu ada kemuliaan hidup dan mati.
Wajib atas kalian berbicara jujur dan menunaikan amanat, karena keduanya menyebabkan kecintaan dan kehormatan. Dan aku wasiatkan pada kalian agar berbuat baik pada Muhammad, karena ia adalah orang terpercaya di Quraisy, orang terjujur di bangsa Arab, dan dialah yang mengumpulkan hal-hal yang telah kuwasiatkan pada kalian. Demi Allah, aku telah melihat orang-orang lemah dari bangsa Arab, orang-orang baik di segala penjuru, dan orang-orang kecil telah mencintai dakwahnya, membenarkan apa yang ia ucapkan dan mengagungkan perintahnya. Muhammad SAW telah masuk dengan mereka ke hal-hal yang membahayakan, sehingga para pemimpin dan bala tentara Quraisy seperti ekor di mata mereka yang masanya telah sirna. Sedang orang-orang lemah Quraisy menjadi teman. Orang paling agung dari mereka adalah yang paling membutuhkannya, dan orang terjauh darinya adalah yang paling diutamakan di sisinya. Bangsa Arab telah mencintainya dengan ikhlas dan memurnikan hati mereka untuknya, dan telah menyerahkan kepemimpinan mereka padanya. Bukan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, anak ayah-ayah kalian. Jadilah penolong baginya dan jadilah pelindungnya ketika di peperangannya. Demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian meniti jalannya kecuali akan memperoleh petunjuk, dan tidaklah seseorang dari kalian akan mengambil petunjuknya kecuali akan memperoleh kebahagiaan. Dan kalaulah diriku mempunyai waktu dan ajalku bisa dilahirkan, pasti akan kulindungi dia dari mara bahaya dan akan aku cegah malapetaka darinya. Apapun yang dikatakan oleh Abu Thalib dalam khutbahnya dan apapun pendapat yang terkandung dalam khatabah itu hanyalah merupakan sebuah ungkapan apa yang dipendam di dalam dada Abu Thalib yang didorong dari kesungguhan atas kedudukannya di antara kaumnya dan keinginan besarnya untuk menampakkan kedudukan kaumnya di antara bangsa Arab, juga satu bentuk pengagungan terhadap Baitul Haram dan anjuran kepada manusia untuk mengagungkannya, dan juga ajakan kepada amalan-amalan soleh seperti silaturahmi, meninggalkan perbuatan zalim, menolong orang-orang yang meminta bantuan, memberi orang yang meminta, dan menunaikan amanat. Jika kami tidak membicarakan tentang apa yang dikatakan oleh Abu Thalib tentang anak saudaranya, maka cukuplah apa yang kita lihat sebagai jawabannya, bahwa Abu Thalib telah berbuat lebih banyak dari yang ia telah katakan. Ia telah membela Muhammad SAW dan menganjurkan kaumnya untuk tidak menyakitinya. Akan tetapi apakah apa yang telah ia persembahkan pada kaumnya dan pembelaannya terhadap Muhammad SAW sedang ia masih dalam agama nenek moyangnya memberikan pengaruh baginya di sisi Allah? Sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Tidak diragukan lagi bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengetahui semua hal tersebut dan telah terbesit dalam pikirannya kedudukan seseorang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan kebaikan untuk manusia. Hal itu sama sekali tidak memberinya manfaat sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia yang tidak memiliki hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang berwujud syahadat bahwa Dialah yang Maha Esa, yang satu, tunggal dan tempat meminta segala sesuatu, tidak mungkin ia masuk dalam kategori orang-orang mukmin. Allah Azza wa Jalla adalah segalanya di kehidupan seseorang mukmin. Jika Allah Azza wa Jalla telah berlepas diri darinya, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberinya manfaat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak berlepas dari kecuali dari orang-orang musyrik. Bagaimanapun kedudukan Abu Thalib di dalam kaum Quraisy dan apapun yang telah ia persembahkan untuk Muhammad SAW anak saudaranya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika ia mati, maka ia matinya bukan di atas agama Islam. Rasulullah SAW, wahai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian.
aku tidak bisa memberi kalian manfaat sedikit pun di sisi Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa memberi kalian manfaat sedikit pun di sisi Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak bisa memberimu manfaat sedikit pun di sisi Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, aku tidak bisa memberimu manfaat sedikit pun di sisi Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku dari hartaku sesukamu, aku tidak bisa memberimu manfaat sedikit pun di sisi Allah. Jika demikian, maka hubungan keimanan haruslah yakin kepada Allah Azza wa Jalla, dan kecintaan serta kemarahan hanya karena Allah Azza wa Jalla, dan setiap sesuatu yang dikerjakan jauh dan bukan karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada faidahnya sama sekali. Telah terlintas di pikiran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha saat pertama kali ia mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut semata karena Allah dan karena sifat-sifat yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Sifat amanah adalah dari Allah Azza wa Jalla. Jauh dari kemaksiatan adalah karena Allah Azza wa Jalla, dan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Sekarang, hidup Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah mendekati batas akhirnya. Tidak ada yang dilakukan olehnya kecuali selalu berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla dan mengosongkan hatinya dari segala sesuatu di kehidupan ini untuk menghadapi dengan akal pikirannya, hati, ruh, dan tubuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia akan segera menghadap kepadanya. Ia mengharapkan maaf, ampunan, rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla, mengharap agar Allah Azza wa Jalla memudahkan jalan menuju kepadanya. Ia merasa bahwa Allah Azza wa Jalla bersamanya dan akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah cita-citanya ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di surga kelak. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tertidur, kemudian terbangun dan bertanya tentang Abu Thalib. Apakah telah masuk Islam atau masih seperti sebelumnya dan berwala kepada agama nenek moyangnya? Bersedihlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan kabar yang telah sampai padanya, karena dikabarkan kepadanya bahwa Abu Thalib masih di atas agama kaumnya. Mereka berkata pada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada Abu Thalib dan mendapati bahwa di sisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Mughirah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, satu kalimat yang aku bersaksi dengannya di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apa engkau membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus mengulangi perkataan beliau dan mereka berdua juga terus mengulangi perkataan mereka sampai akhir perkataan Abu Thalib adalah apa yang mereka katakan. Dia berada di dalam agama Abdul Muthalib dan enggan mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, tidak tahu apa yang dikatakannya. Padahal ruh sudah siap untuk keluar dari jasad Abu Thalib dan ia masih pada pendiriannya. Tidak nampak darinya tanda-tanda kalau ia mau menerima seruan anak saudaranya, dan akhirnya meninggallah Abu Thalib. Sungguh, aku akan memintakan ampun untukmu selagi aku belum dilarang untuk hal itu. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya. Tiadalah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi kaum musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik tersebut adalah penghuni neraka Jahannam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Dan telah diturunkan satu ayat tentang Abu Thalib, satu ayat Al-Quran yang terus dibaca, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi,
Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat bersedih karena Abu Thalib dan oleh sebab apa ia meninggal. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat berharap bahwa ia beriman kepada apa yang dibawa oleh anak saudaranya, sang utusan dari Rabb semesta alam. Akan tetapi semua telah berakhir. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kepada petunjuknya, pada keimanan dan taufiknya kepadanya, sehingga mampu melaksanakan perannya sebagai bentuk pengabdian untuk dakwah untuk Allah Azza wa Jalla dengan semata-mata mengharap ridha Allah Azza wa Jalla. Bahkan pelayanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pada suaminya yang merupakan seorang al-amin dan utusan yang dikhususkan baginya, risalah tidak lain hanya karena Allah Azza wa Jalla. Kecintaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Allah Azza wa Jalla telah terukir di hatinya dan akan terus menyatu dengan ruhnya walau setelah sirnanya tubuh yang fana tersebut. Mata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ia pejamkan dengan perasaan senang dengan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla, dengan kehidupan yang kedua dan apa yang telah disediakan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang mukmin. Ia berharap agar termasuk dari mereka, dan Sayyidah Khadijah benar-benar mempunyai harapan besar pada Allah Azza wa Jalla. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menunggu kedatangan suaminya tercinta Muhammad SAW yang akan menyusulnya, karena tidak diragukan lagi bahwa ia pun akan meninggal dan keduanya akan saling bertemu, dan tidak diragukan bahwa apa yang telah mempertemukan keduanya di dunia dan akan mempertemukan keduanya juga di akhirat. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha membuka matanya dan ia dapati sang suami yang setia telah berada di sisinya, yang selalu menjaganya dengan cinta dan kasih sayangnya. Akan tetapi beliau tidak bisa melakukan apapun untuk sang istri kecuali doa yang semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkannya. Adapun si kecil Fatimah radhiyallahu anha, matanya telah dipenuhi air mata yang tumpah. Ia melihat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari kejauhan. Ia menghadap kepadanya lalu menjauh untuk mengusap air matanya. Fatimah radhiyallahu anha melihat orang-orang yang berkumpul mengelilingi sang ibu yang penuh kasih sayang, sedang air mata mereka mengalir berjatuhan dari mata mereka. Mereka semua menangis dan Fatimah radhiyallahu anha pun menangis seperti mereka. Telah hadir waktu itu orang-orang terdekat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dari keluarga dan kerabatnya yang ingin meringankan pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mendekatinya ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan dan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW berkata, "Alangkah bencinya apa yang kulihat darimu sekarang wahai Khadijah, dan sungguh terkadang Allah jadikan dalam kebencian banyak kebaikan." Kita akan bertemu kembali di sisi Raja yang Maha Kuasa, bertemu di Jannah Allah. Kita akan hidup kekal di akhirat dan menuai balasan atas apa yang telah kita persembahkan di kehidupan dunia yang fana. Kemudian akhirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan nafas yang terakhir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha langsung tersebar ke seluruh pelosok kota Mekah. Kabar tentang wafatnya seorang perempuan paling agung yang pernah dikenal oleh tanah Mekah yang suci. Kabar yang sampai pada penduduk Mekah itu bagai petir di siang bolong. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha telah meninggal. Orang-orang menerima kabar ini dengan kesedihan yang menyakitkan dan menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha, karena ia adalah satu sosok yang tidak akan pernah ada lagi sepertinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha telah melewati hari-hari kehidupannya seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk, tidak pernah menyakiti orang.
tidak menyakiti manusia dengan kata-kata yang menyengat telinga, tidak ikut campur dalam urusan yang tidak ada gunanya, dan ia tidak keluar dari batasannya, meski orang yang paling ia kasihi menghadapi hal sulit apapun dalam perjalanan dakwahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia hanya mencukupkan diri dengan menguatkan tekad beliau dalam melaksanakan risalah dan memberinya support agar selalu bersabar atas kelakuan kaumnya padanya. Tidak seorang pun di kota Mekah yang berkata bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pernah menyakiti seseorang. Akan tetapi mereka semua mengatakan bahwa ia mempunyai semua perangai dan akhlak yang baik, kepribadian yang baik, akal yang cerdas, jiwa yang sangat lemah lembut, dan memiliki hati yang besar. Kapanpun tidak akan lagi ada sosok seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Situasi yang menggencarkan. Telah berkumpul di sana semua orang di kota Mekah dan orang-orang yang mengunjunginya. Begitu pula kabilah-kabilah sekitar Mekah. Mereka semuanya telah mengetahui apa yang telah dipersembahkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha semasa hidupnya. Mereka semua menuju ke rumah Khadijah, laki-laki dan perempuan semuanya, untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya yang telah pergi ke tempat tinggal terakhirnya. Kaum muslimin berkumpul di sekitar Rasulullah SAW dengan hati yang tercabik-cabik dengan keadaan Nabi mereka, karena mereka sangat tahu kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di sisi beliau, cinta beliau, dan penghormatan yang begitu besar terhadapnya. Itu semua karena apa yang telah ia lakukan untuk beliau. Sampai ketika jasad Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha keluar dari rumahnya, kaum muslimin bergegas menuju kerandanya dan saling bergantian membawanya ke tempat tinggal terakhirnya, yaitu di kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun turun ke lubang kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yang waktu itu sholat sunnah jenazah belum disyariatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang meletakkan jasadnya dan banyak mendoakannya. Sangat tampak sekali kesedihan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas meninggalnya perempuan teragung yang tidak pernah dikenal oleh sejarah. Sangat nampak sekali kesedihan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas meninggalnya perempuan teragung yang pernah dikenal oleh sejarah. Kejadian itu terjadi pada hari ke-10 dari bulan Ramadan tahun ke-10 dari permulaan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu selang 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya dan menjadikan kedudukannya bersama para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih. Sungguh merekalah sebaik-baik teman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.